Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sallallahu alaihi. Tiada ungkapan yang patut kita ucapkan di pagi yang cerah ini di Masjid Allah Subhanahu wa taala bersama kita para mukmin, mukminat, muslim, muslimat. Ungkapan yang dan bersama pula kita nanti mendengarkan kalimat-kalimat, kata-kata kebaikan, ucapan dan ungkapan yang baik, tidak ada kalimat tidak, bukan ada ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam kita sampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, Ustaz, Ustaz F, saya tuh soalnya punya teman artis namanya Kiki, tapi Kiki Fatmala ini Kiki Harfian. Jadi yang bisa, jadi teman saya dulu. Namanya saya minta masih sarjana gitu. Kiki Fatmala ini Kiki Fardiansyah Wijaya SPD. Adalah kita singkat waktu aja, kita kasih kesempatan sampai jam 5:20 kita ambil waktu ke 40 menit. Jadi memang biasanya kita jam 6 kurang seperempat selesai karena subuhnya semakin mundur maju ya, semakin maju. Jadi kita nanti kalau terlalu kita berpatokan jamnya, kita nanti terlalu siap, kasihan dan mungkin Bapak Ibu kegiatan yang lain. Dan ucapan terima kasih juga kepada Bapak-Bapak yang sudah mendonasikan guna kelancaran pelaksanaan kuliah kultum subuh rutin tiap Sabtu Kliwon. Semoga ini bisa istiqomah dan Bapak-Bapak juga bisa istiqomah untuk selalu menghadiri pengajian tersebut. Kiranya orang bijaksana kalau kita dengarkan, monggo waktu kita serahkan sepenuhnya pada Ustaz Kiki Wijaya Fardiansyah Dun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lizlat dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ma'ruf yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah. Pada kesempatan pagi hari ini saya bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu di Masjid Al-Ma'ruf dalam keadaan sehat walafiat. Saya ingat setidaknya 2 kali saya pernah mengisi di sini, dan itu di bulan Ramadan. Dan saya gak kerepotan karena jalan menempuh ke sini itu terkenal macet,
Ya. Saya butuh setengah jam lebih kadang untuk berangkat ke sini. Tapi hari ini, pagi ini lancar jaya. Ya. Hanya sekitar 15 menit sudah sampai di tempat karena tidak ada penghalang. Ya, karena itu kita bersyukur kepada Allah bisa dipertemukan dalam forum yang mulia ini. Mudah-mudahan perjalanan Bapak Ibu dari rumah menuju masjid ini kembali ke tempat semula itu. Langkah kanannya Allah berikan rahmatnya, kasih sayangnya, pahala kepada Bapak Ibu, dan langkah kiri Bapak Ibu Allah ampunkan dosa dan kesalahan Bapak Ibu semuanya. Salawat dan salam adalah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta segenap keluarganya yang mulia, sahabat-sahabatnya yang terkasih, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau manakala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pengajian kita ini menjadi momentum yang spesial karena kita selenggarakan dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena saat ini sudah jatuh di bulan Rabiul Awal, ya. Dan bulan ini mulia karena pada bulan ini hadirlah seorang utusan Allah yang sangat mulia. Ya. Ada sebuah kisah Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi suatu hari baginda Rasulullah itu bertanya kepada sekelompok para sahabat, wahai sahabatku, menurut kalian siapakah makhluk yang menakjubkan keimanannya? Maka Bapak Ibu, para sahabat menjawab, ya Rasulullah, yang menakjubkan keimanannya itu adalah para malaikat. Lalu Nabi menjawab, bagaimana mereka tidak beriman? Mereka senantiasa dekat kepada Allah. Mereka menjalankan titah Allah. Tak sekalipun mereka melanggar segala kehendak Allah. Kalau begitu ya Rasulullah, yang menakjubkan keimanannya itu adalah para nabi dan rasulnya. Bapak Ibu, kembali Nabi menjawab, bagaimana mungkin para nabi dan rasul itu tidak beriman sementara firman-firman Allah diturunkan kepada mereka? Lalu Bapak Ibu, para sahabat menjawab lagi, kalau begitu ya Rasulullah, kamilah para sahabatmu ini yang menakjubkan keimanannya. Bapak Ibu, kata Rasulullah, bagaimana mungkin kalian tidak beriman? Kalian hidup bersamaku, kalian menyaksikan apa yang kusaksikan, maka mustahil kalian tidak beriman. Bapak Ibu, akhirnya para sahabat balik nanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasul, kalau begitu siapa makhluk yang menakjubkan keimanannya itu? Maka Bapak Ibu, Nabi menjawab, yang menakjubkan keimanannya itu adalah umat yang datang jauh sepeninggalku. Mereka tidak pernah berjumpa denganku, mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka betul-betul mencintaiku, dan sungguh aku merindukan mereka. Mereka adalah saudara-saudara. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dirindukan Rasulullah, yang menakjubkan keimanannya itu adalah ternyata diantaranya kita yang tinggal jauh dari masa baginda Rasulullah. Ya, jadi Bapak Ibu, kita kan nggak pernah ketemu Rasulullah, betul? Ya, kan? Kita tidak pernah melihat bagaimana Rasulullah. Kita tidak pernah tidak pernah berinteraksi, bertanya langsung kepada baginda Rasulullah. Tetapi kita ini punya keimanan yang dilandasi oleh cinta kepada baginda Rasul. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita ini termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasul. Ya. Bahkan Nabi menyebut kita ini sebagai saudara. Luar biasa, ya. Saudara. Nah, karena itu Bapak Ibu, di dalam
ayat yang tadi saya nukilkan di awal tausiah saya tadi. Saya mengutip satu firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 31. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu, mengampunimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi ayat itu Bapak Ibu menggambarkan kalau kita mencintai Allah, maka kita harus mencintai baginda Rasul. Ya. Nah, tentu Bapak Ibu, cinta tidak cukup hanya dengan ungkapan mesra. Ya. Bapak Ibu pernah jatuh cinta kan? Cinta monyet pernah ngalamin kan? Saya cinta monyet itu kelas 2 SMP Bapak Ibu. Cewek yang saya taksir itu namanya Fendi Restu Handayani. Masih hafal Pak, karena cinta monyet. Ya. Sekarang sudah jadi istri orang Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, waktu cinta itu luar biasa. Ya. Dikirimi surat cinta itu, ya. Saya baca berkali-kali. Saya kasih parfum, saya letakkan di bawah kasur. Kalau rindu kangen saya baca lagi, saya peluk-peluk gitu. Enggak zaman sekarang, kalau zaman sekarang harus jalan berdua ya. Tapi zaman dulu itu cukup melihat jarak 200 meter, aduh, dunia seperti milik kita berdua itu Bapak Ibu sekalian. Pernah nggak alami Bapak Ibu sekalian? Kalau nggak pernah, berarti Bapak Ibu ini masa kecilnya kurang bahagia. Ya. Karena memang Bapak Ibu, kalau kita mau belajar mencintai Allah, itu bisa dimulai dari belajar dan mencintai sesama manusia. Ya. Lain lagi dengan istri saya tuh Pak. Kalau saya mencintai istri saya itu, saya sering mengatakan simbol Pak, mengungkapkan dengan simbol. Apa ini Bapak Ibu sekalian? Bahasa Koreanya itu sarangyo. Aku cinta padamu. Ya Bu ya, ini. Ketika istri saya berangkat mau ngajar itu, Beb, dia balas Bapak Ibu sekalian begini. Kalau ini apa artinya Bapak Ibu sekalian? Ini artinya mulus, cuan, Pak ya. Nah, ya. Jadi kalau bahasa yang berbeda itu ada uang abang sayang, tak ada uang abang tendang. Hati-hati Pak ya. Makanya Bapak Ibu, cinta itu apakah cukup dengan semacam itu? Tentu tidak. Ya. Orang yang mencintai Rasulullah, orang yang mencintai Allah, tentu ada tanda-tandanya. Ya, yang melekat pada diri mereka itu yang menandaskan bahwa mereka itu betul-betul mencintai Allah, mencintai baginda Rasulullah. Nah, ciri-ciri mereka itu Bapak Ibu terlihat dari karakteristik yang ada pada diri mereka. Nah, itu bisa kita lihat di dalam surat Al-Fat ayat 28. Ya. Nah, di situ Bapak Ibu disebutkan setidak-tidaknya ada 3 ciri, 3 karakteristik yang melekat pada orang-orang yang disebut sebagai pengikut baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Ya. Apa yang pertama Bapak Ibu? Ciri seorang pengikut baginda Rasulullah, mencintai baginda Rasulullah itu, yang pertama itu asyidda walal kufar. Jadi pengikut baginda Rasulullah itu orang yang keras, orang yang tegas terhadap yang namanya kekufuran. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, jangan ini dimaknai, diartikan bersikap radikal. Ya, tidak demikian. Karena tindakan keras tegas kita itu bukan dialamatkan pada orangnya, tetapi pada perilakunya. Ya. Jadi kita harus tegas. Jangan sampai karena kemudian kedekatan kita dengan seseorang, karena sesuatu yang salah, sesuatu yang nggak betul, kita toleransi, kita maklumi, kita lunak terhadap perbuatan yang nggak betul itu. Ada ustadz ditanya seorang jamaahnya, Ustadz, saya ini bekerja di sebuah perusahaan pembuatan minuman-minuman keras. Tapi tiap Jumat kami itu ada pengajian Ustadz di masjid kami. Masjid kami itu namanya Masjid Al-Bir.
Lalu di setiap produk botol kami itu ada bahasa Arabnya Pak Ustaz, alkohol. Nah, kira-kira rezeki yang kami bawa ini untuk keluarga kami itu halal atau haram ini Pak Ustaz? Nah, kira-kira gimana Bapak Ustaz? Ada Masjid Al-Bir, ada bahasa Arabnya, di botolnya itu alkohol. Ya kalau Ustaz jadi bayar mahal barangkali jawabannya halal barangkali ya, separuh halal separuh haram. Ya nggak bisa dong ya Pak ya. Walaupun ada masjidnya Masjid Al-Bir, ya ada bahasa Arab alkohol begitu ya, tidak membuat yang haram menjadi halal, nggak bisa. Yang haram itu jelas, yang halal itu juga tegas. Jadi kita itu harus tegas, harus keras terhadap sesuatu yang nggak betul, harus kita cegah. Ya. Makanya Nabi itu Bapak Ibu berpesan kepada kita, kalau kita melihat ada kemungkaran di hadapan kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, dzalika ad'aful iman. Jadi kalau kita melihat sebuah kemungkaran, kita punya kekuasaan, kita punya power, maka Bapak Ibu kita wajib mencegahnya dengan kekuasaan kita. Nah, ini terutama Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang menjadi yang punya power, yang punya kekuasaan. Siapa Pak kira-kira? Mulai dari presiden sampai Pak RT. Ada Pak RT di sini? Pak RT itu Pak harus kita hormati. Tempat saya itu gaji Pak RT itu 300.000 per tahun, plus baju batik 1 setel. Besar apa kecil Pak? Kecil, tapi ya alhamdulillah. Tapi lihat Pak, acara di kampung tidak pernah dimulai tanpa Pak RT. Duduk paling depan, sandal diamankan, pulang-pulang besek paling banyak. Betul Pak? Istri Bapak bangga banget dipanggil Bu RT, Bu RT. Nah, jangan ditanya kalau Pak RW lebih besar lagi gajinya Pak, 500.000 per tahun, plus baju batik 2 setel. Nggak tahu di sini sama nggak dari penghasilannya Pak kira-kira? Oh nggak ada. Oh berarti nges banget nasib Bapak ya. Tapi tidak apa-apa. Insya Allah ya rezekinya berlimpah barokah itu ya. Jadi Pak RT, Pak RW. Jadi Bapak Ibu jadi RT, jadi RW punya power cegah itu, jangan dibiarin. Ya. Nah tapi kalau Bapak Ibu tidak punya power, ya dengan apa? Dengan lisan. Kita cegah dengan lisan kita, dengan ucapan kita, dengan petisi kita dan lain sebagainya. Ya. Apakah Bapak Ibu aksi-aksi demo yang ada di jalanan itu, ya jangan selalu kita nikapi secara negatif. Apalagi kalau kemudian menyuarakan sesuatu yang memang kita rasakan kurang hati. Ya. Kemarin hujan lebat ya, nggak tahu di sini. Kemarin sore itu, tiba-tiba mati lampu. Saya ngasih pengajian pakai lilin itu Pak, sore di sebuah rumah, suasananya jadi romantis banget. Dari situ saya bilang Bapak Ibu, alhamdulillah ini pelajaran bahwa kita belum siap untuk beralih dari kompor LPG ke kompor listrik. Ya Pak? Kemarin sempat heboh kan? Mau konversi dari LPG ke listrik. Beritanya berapa? Kompor itu butuh tenaga, butuh energi 1000 watt. Jenengan di rumah berapa watt kira-kira? 450, 900 watt yang mana cukup untuk pakai listrik, pakai kompor listrik, ya kan? Alhamdulillah hal tersebut akhirnya dianulir, dibatalkan oleh PLN. Kita perlu menyuarakan kalau ada sesuatu yang nggak betul itu disuarakan, tapi dengan cara yang baik, gitu ya. Nah kalau nggak sanggup juga Bapak Ibu dengan lisan, dengan apa? Diam, tetapi diam kita itu dengan tidak suka, benci dengan kemaksiatan. Ya. Nah ini untuk kita orang-orang awam yang pada umumnya seperti itu. Tapi ingat, Nabi mengatakan dzalika ad'aful iman. Yang demikian itu tanda selemah-lemahnya iman. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita kalau bisa jangan diam, tapi minimal berbicara. Ya.
Jadi suami, ya Bu ya, bawa rezeki yang gak halal misalnya begitu, cegah dia. Pak, dari mana duit ini kok banyak sekali? Pokoknya ada deh, diem aja, gak usah nanya-nanya. Jangan ya, jangan sampai Bapak Ibu di dalam perut kita ini masuk barang yang haram. Kata Nabi, satu kepal sesuatu yang haram masuk ke perut kita Bapak Ibu, 40 hari doa kita tidak diijabahi Allah. Bayangin, satu kepal Pak. Coba kalau yang dia korupsi itu satu stadion, satu jalan tol misalnya Pak ya, berapa lama doa kita akan diijabahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu, yang pertama, orang Muslim, seorang pengikut baginda Rasulullah itu asyidda walal kufar, dia orang yang keras, tegas ya terhadap yang namanya kekufuran. Nah yang kedua, kebalikannya nih Pak, kebalikannya itu ruhama bainahum. Orang-orang mukmin, orang-orang pecinta Rasulullah itu orang-orang yang saling mengasihi, menyayangi sesama saudaranya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu ini saudara bukan dengan saya, saudara. Ya, Bapak Ibu bersaudara dengan tetangganya, ya, bersaudara dengan orang-orang di sekelilingnya. Kita ini bersaudara. Walaupun kita ini Bapak Ibu berbeda satu sama lain, ya Pak ya. Barangkali berbeda dalam pemikiran, barangkali berbeda di dalam, mohon maaf, tata cara kita beribadah, mungkin ada perbedaan-perbedaan. Dan itu pasti terjadi Pak. Hal-hal furu'iyah itu seringkali menimbulkan perbedaan di antara kita. Nah jangan sampai perbedaan-perbedaan tersebut membuat kita saling gontok-gontokan, saling menuding, merendahkan satu dengan yang lain. Bapak lihat tadi, Pak Ustadznya Al-Fatihahnya pakai Bismillahnya dikasih. Ya. Kalau saya nggak bisa tuh, Al-Fatihahnya harus dikecilin, gitu ya Pak ya. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ada yang tadi Bismillahnya dikasih. Ya. Macam-macam perbedaan itu Pak. Banyak sekali perbedaan-perbedaan di antara kita. Ya. Tarawih. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Beda-beda di antara kita. Nah, jangan sampai perbedaan-perbedaan semacam itu Bapak Ibu membuat kita jadi saling terpecah satu sama lain. Kita harus belajar mentoleransi ya perbedaan-perbedaan semacam itu. Ada cerita Bapak Ibu dirahmati Allah, toleransi di antara ulama-ulama kita. Bapak Ibu kenal namanya Imam Syafi'i, tahu ya? Nah, kita rata-rata orang Indonesia itu mazhabnya mengikuti Imam Syafi'i. Nah, suatu hari beliau ini Bapak Ibu dirahmati Allah berkunjung ke makamnya Abu Hanifah, Imam Hanafi. Ya. Di daulah beliau memimpin sholat subuh. Ketika sholat subuh itu Bapak Ibu, beliau ini rakaat keduanya tidak membaca qunut. Padahal di dalam fatwanya beliau itu mengatakan sholat subuh itu memakai qunut. Nah, pengikutnya, muridnya tanya kepada Imam Syafi'i, ya Imam, kenapa Imam tidak membaca qunut? Kata Imam Syafi'i, saya menghormati, menghargai orang yang ada di dalam qunut. Ya. Beliau menghargai pandangan Imam Hanafi yang dianut masyarakat di sana itu yang kalau subuh tidak perlu memakai. Ya, itu Imam Syafi'i. Di Indonesia contoh lain. Nah, kita ambil contoh di Indonesia. Bapak Ibu kenal Buya Hamka? Tahu ya? Buya Hamka. Buya Hamka itu tokoh Muhammadiyah. Sehingga disebut dedengkotnya Muhammadiyah. Ya, begitu. Siapa yang nggak kenal dengan Buya Hamka? Salah satu orang yang sangat inspiratif dalam hidup saya itu Buya Hamka. Yang saya lihat betul dari Buya Hamka itu ketika beliau berseteru dengan Soekarno. Bapak Ibu tahu sejarahnya ya. Jadi beliau berseteru dengan Soekarno, berbeda pendapat. Oleh Soekarno dipenjarakan dan dipenjarakan tanpa diadili, tanpa peradilan. Beliau dipenjarakan oleh Soekarno itu tanpa peradilan. Tapi Bapak Ibu tahu, setelah berganti rezim Soekarno, rezim Soeharto, beliau bebas.
Dan Soekarno ketika sekarat itu meminta tolong agar ketika beliau meninggal dunia itu yang mensolatkan, memimpin sholat jenazahnya adalah Buya Hamka. Ketika pesan sampai kepada Buya Hamka, marahkah beliau? Marah beliau? Tidak. Dendamkah beliau? Tidak. Jadi beliau sendiri orang yang sangat penyayang. Maka begitu ada permintaan tersebut, berangkat beliau menghadiri datang ke tempat Soekarno, dan saat itu Bapak dirahmati Allah, Soekarno, Buya Hamka memimpin sholat jenazahnya Soekarno. Itu luar biasa. Itu contoh Pak. Ruhama bainahum itu kayak begitu. Udah yang lalu ya lalu gitu ya. Walaupun di penjara Bapak yang dirahmati Allah, beliau menunjukkan dengan cara semacam itu. Nah, kisah lain Bapak Ibu, seketika Buya Hamka itu pergi ke Jawa Timur Bapak Ibu sekalian. Ya, ke Jawa Timur. Nah, di situ Bapak Ibu tahu kalau orang Jawa Timur biasanya kalau subuh itu pakai kunut itu. Ya. Nah, saat itu Bapak Ibu dirahmati Allah, di daulat beliau memimpin sholat subuh. Ketika sholat subuh Bapak Ibu, rakaat kedua Buya Hamka membacakan. Saudara-saudara kita orang Muhammadiyah pada satu kumpul tuh, ya, di hadapan Buya Hamka. Buya, kenapa Buya pakai kunut? Kita kan nggak pakai kunut deh, gitu ya. Apa kata Buya Hamka? Kalau kita tidak pakai kunut, nanti saudara kita di belakang sana itu tidak merasa sempurna sholat subuh. Maka saya menggunakan. Coba bagi saya, ya. Kita ini jauh dari Imam Syafi'i, ya, jauh dari Buya Hamka, tetapi mereka menunjukkan kepada kita makna ruhama bainahum, kasih sayang di antara kita. Perbedaan bukan berarti membuat kita harus saling membenci. Itu wajar Bapak Ibu sekalian, karena tidak ada orang yang sama dalam kehidupan kita. Nah, saya beri contoh nih dan gampang. Tapi saya minum dulu Pak, boleh Bapak lihat? Bapak itu nanti di belakang sana itu sudah ada teh hangat itu Pak. Lihat gelas saya. Menurut Bapak Ibu, gelas saya ini setengah isi apa setengah kosong? Lihat. Setelah isi pas setengah kosong. Itu tergantung jenengan ya. Ya Pak? Boleh nggak saya sebut ini setengah isi? Boleh. Saya sebut setengah kosong boleh nggak? Ya boleh. Walaupun komentar jenengan jadi beda tuh. Kalau jenengan fokus pada setengah kosong, apa komentar jenengan? Walah, bisa anu teh toh. Ya Pak? Kalau jenengan fokus pada setengah isi, apa komentar jenengan? Alhamdulillah, masih sisa separuh. Objeknya sama, cuma yang satu melihat setengah kosong, yang satu melihat setengah isi. Ya. Maka besok Bapak Ibu 2024 jangan gontok-gontokan gara-gara jagokan calon presiden beda. Kamu ganjaris ya kayaknya. Kamu antek-antek Jokowi ya, tidak boleh. Yang satunya ini kadrun ini kayaknya pendukung Anies Baswedan ya. Terus saya bukan. Ya. Itu jangan sampai terjadi. Karena kita belajar tahun lalu Pak. Rame pendukung Jokowi sama pendukung Prabowo, betul Pak? Iya Pak? Mereka ketemu di kereta api, speak begitu, Prabowo masuk ke kabinetnya Jokowi. Padahal sudah berantem, gontok-gontokan, ada keluarga yang cerai Pak gara-gara itu, bayangin. Cerai gara-gara yang satu dukung Pak Jokowi, satu dukung Pak Prabowo. Ini kan tokoh luar biasa Pak. Makanya dalam politik itu kita dilarang baper. Tahu Pak baper Pak? Baper itu bawa-bawa perasaan. Maksudnya begini Pak ya. Nah jadi jangan sampai kita satu RT, satu RW, satu teman, apalagi saudara Muslim berbeda pendapat politik itu sesuatu yang biasa. Yang penting apa Bapak Ibu? Satu, lihat kualitas pribadi orangnya. Itu yang pertama. Lihat kualitas pribadi orangnya. Ya Pak ya. Yang kedua, lihat pencapaian-pencapaian. Apakah janji politiknya ketika dia memimpin sebelumnya itu dipenuhi tidak? Itu aja. Bagi saya sederhana sekali. Dua itu kita bandingin, sudah.
Bismillah, saya pilih yang ini. Nah, gitu. Tapi nggak boleh tuh persaudaraan rusak gara-gara perbedaan pandangan politik. Clear Bapak Ibu ya? Siap ya? Jangan sampai mendirikan al-ma'ruf kedua nih gara-gara itu ya. Nah, itu dia. Ruhamah Bapak Ibu. Nah, yang ketiga Bapak Ibu dirahmati Allah. Ya, tarahum ruk'an min asfari sujud. Yang ketiga, para pengikut baginda Rasulullah itu di wajahnya itu terlihat tanda-tanda bekas sujud. Wah, banyak yang menafsirkan itu jidatnya hitam. Wah, di Bapak mantap banget kayaknya hitamnya itu jidatnya ya. Saya nggak hitam Pak, betul. Apa betul itu Pak? Apa betul harus jidat hitam? Ya boleh-boleh aja ya. Tapi kalau mau hitam tuh gampang Pak. Tinggal ke dinding, insya Allah jidatnya hitam. Ya. Tapi bukan itu maknanya. Maksudnya mereka itu orang-orang yang senang mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya. Mereka ini senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka ada rasa cinta yang luar biasa di dalam kita beribadah itu, Pak. Nah, ini yang menandakan beliau itu, kita itu adalah seorang pengikut baginda Rasulullah. Nah, maka Bapak Ibu, ini di sebuah hadis yang lain ya. Saya baca ini di kitab dari As-Sahihul Ibarat, ditulis oleh Imam Nawawi ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Nanti kalau Al-Bantani orang mana itu? Orang Banten ya. Kalau ada Syekh Kiki F. Hidayah Al-Palembami, nah itu saya ya. Tapi saya belum layak disebut Syekh, masih jauh sekali. Nah, di kitab yang ditulis oleh beliau itu, Nabi itu menjelaskan Bapak Ibu tanda-tanda orang yang mencintai dengan sungguh-sungguh itu. Ya, jadi nggak bisa dibohongin. Ini termasuk menjadi perhatian kita, menjadi ukuran kita Bapak Ibu, apakah kita betul-betul mencintai atau tidak kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah? Sidqul mahabbati fi salasihi sal. Tanda cinta sejati itu Bapak Ibu ada 3. Nah, ini perhatikan baik-baik. Tanda sejati itu ada 3. Pertama Bapak Ibu, apa kata Rasulullah? Ayyakhtara kalam habibihi ala kalami ghairi. Orang yang mencintai itu akan senang berbicara dengan yang dia cintai, bukan berbicara dengan yang tidak dia cintai. Setuju Bapak Ibu? Iya. Coba. Kalau bapak-bapak punya masalah, ibu-ibu punya masalah, kemana kita larinya? Tentu saja lari ke pasangan. Ya, kita lari kepada pasangan kita. Kita curhat kepada mereka. Ya. Tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan curcol itu kepada orang-orang yang kita kenal. Kan ada tuh ya. Orang-orang yang kemana-mana cerita masalahnya. Pernah nggak Bapak Ibu ketemu dengan orang yang senangnya itu sambat? Di pertemuan terah sambat, ya. Di pengajian sambat, gitu ya. Di mana-mana senangnya itu berkeluh kesah. Nah, kalau kita bertemu dengan orang yang suka berkeluh kesah, Bapak Ibu, itu pertanda orang itu kurang syukurnya kepada. Padahal Bapak Ibu yang namanya orang hidup, bertambah umur kita ya berarti makin banyak masalah. Bapak-bapak umurnya berapa ya? Kepala 4 sudah belum? Belum? Kayaknya umur 20-an kayaknya. Umur 40, naik 50, naik 60. Nun saya lupa, badannya makin banyak penyakit gak kira-kira? Tambah banyak. Ciri orang tua itu Bapak Ibu yang paling gampang kalau pengajian cari senderan. Betul Pak ya? Biasanya 10 menit kemudian ngantukan Pak. Nah, setelah itu pindah ke alam lain itu Pak ya. Yang namanya orang hidup makin tambah umurnya biasanya penyakit makin banyak ya. Nah, Bapak Ibu ada cerita nih. Ya, ada cerita. Dalam sejarahnya itu Nabi Ismail itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ternyata menikahnya pernah 2 kali. Ya.
Di suatu hari Bapak Ibu Nabi Ismail itu nikah dengan seorang perempuan yang tinggal dekat dengan Ka'bah. Nah, ketika beliau sudah membangun rumah tangga, Bapak Ibu dirahmati Allah, ayahanda beliau, siapa namanya? Nabi Ibrahim, yang tinggal di Baitul Maqdis itu kangen, rindu, ingin bertemu dengan sang buah hati. Ya zaman dulu nggak ada pos, nggak ada WA, ya Pak, datang saja. Datanglah beliau menuju Ka'bah, ke Baitul, ke Makkah ya. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kalau bahasa kita itu kecelik. Bapaknya datang, anaknya pergi. Ada dua versi yang saya ketahui. Yang pertama, Nabi Ismail itu berdagang. Yang kedua, berburu. Akhirnya beliau bertemu dengan siapa? Istrinya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim nanya, bagaimana kehidupan keluargamu bersama dengan Ismail? Bapak Ibu, apa kata istrinya? Pak, lihat, rumah kami ini paling jelek di antara rumah yang lainnya. Saya ini kadang malu keluar rumah karena baju saya begini rupa. Yang dibawa suami saya sangat sedikit. Jujur, gak cukup. Dan sebenarnya saya agak nyesel nikah sama Ismail. Coba, kalau jangan jadi mertuanya kira-kira gimana kira-kira? Senang apa gemes Pak? Gemes, sebel, kesel Pak ya? Nah Bapak Ibu, cuma karena Nabi Ibrahim ini orangnya bijaksana. Apa kata Nabi Ismail? Ya sudah, kalau begitu titip salamku kepada Ismail, pesanku ganti palang pintu rumahnya. Apa Pak Bu? Ganti palang pintu rumah. Pulanglah beliau ke Baitul Maqdis. Tak lama kemudian Nabi Ismail pulang ke rumah, Bapak Ibu, diceritakan sama istrinya. Apa kata Nabi Ismail? Wah, istriku yang datang itu adalah ayahku Ibrahim, dan dia berpesan kepadaku agar engkau kukembalikan ke orang tua. Cuma bahasa halusnya itu ganti palang pintu. Itu Bu, ya. Tak lama kemudian beliau menikah lagi. Di Nabi Ismail ini kayaknya duren Pak, udah keren. Ya. Nikah lagi yang kedua, membangun rumah tangga lagi, kangen lagi itu Pak, ayahanda tercinta. Datang lagi dari Baitul Maqdis ke Makkah, kecelik lagi Pak, kecelik lagi. Gak ketemu dengan ananda tercinta, ketemu dengan istri yang kedua ini. Ditanya pertanyaan yang sama, bagaimana bersama keluarga bersama dengan Ismail itu? Bapak Ibu, apa jawaban istri yang kedua? Jawabannya beda dengan yang pertama. Pak, rumah kami ini tidak besar, tapi di sini penuh gelap tawa canda kebahagiaan. Baju saya memang tidak bagus, tapi mengenakan pakaian ini saya merasa dekat dengan suami saya. Yang dibawa suami saya memang tidak banyak, tapi saya merasa bahwa berkah Allah itu mengalir bersama dengan rezeki yang dibawa oleh suami saya. Bapak Ibu senang nggak kalau punya menantu kayak begitu itu? Senang ya Pak ya? Apa kata Nabi Ibrahim? Sampaikan salamku kepada Ismail dan pesanku, jaga, rawat, perkokoh palang pintu rumahnya. Pulanglah beliau ke Baitul Maqdis. Nabi Ismail kemudian pulang ke rumahnya, ceritalah istrinya, dan kata Nabi Ismail, wahai istriku, yang datang itu adalah ayahku Ibrahim, dan dia berpesan padaku agar aku menjagamu, merawatmu, karena engkau adalah sumber kebahagiaan dalam rumah tangga. Ya. Jadi Bu, kalau mertua datang, pesan sama suami kita ganti palang pintu. Nah, mungkin gak ada palang pintu sekarang Pak ya, ganti pagar rumah, kira-kira begitu ya. Itu hati-hati Bu, ya Pak ya. Nah, jadi kalau bapak-bapak juga mau menyampaikan pesan sama menantu, sama anaknya juga begitu yang halus Pak. Tapi jangan sampaikan ceritanya sama mertuanya Bapak Ibu sekalian ya, karena bisa berbahaya itu. Nah begitu pula kalau itu kepada Allah ya. Kalau Bapak Ibu mencintai Allah, mencintai Rasulullah, kita bicara kepada Allah. Lu gimana dong caranya ya? Caranya tentu tidak langsung Bapak Ibu. Caranya adalah kita itu dengan membaca, memahami firman-firman Allah yang tertuang di dalam Al-Quran. Ya Pak ya.
Jadi Al-Quran itu sebenarnya adalah surat cintanya Allah. Pesan-pesannya Allah kepada kita selaku hamba. Jadi dibaca tuh Al-Quran, ya. Jangan Bapak Ibu kita hanya membaca yang lain, melihat yang lain, tetapi tidak membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah sarana kita berbicara, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Wa yakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairi. Orang yang mencintai itu akan senang kumpul dengan yang dia cintai, bukan kumpul dengan yang tidak dia cintai. Bapak-bapak, ibu-ibu, waktu pas Covid kemarin, waktu ada larangan sholat di masjid, tetap sholat nggak? Tetap sholat di masjid nggak kira-kira? Tetap datang ya Pak ya? Pakai masker, walaupun pakai prokes itu Pak ya? Kenapa Pak? Karena Bapak Ibu barangkali insya Allah sudah jadi orang-orang yang terpaut hatinya ke masjid. Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk orang-orang yang seperti itu, ya. Nah, makanya Bapak Ibu, monggo saya itu selalu baca doa setelah sholat 5 waktu itu. Sebuah doa dari Nabi Ibrahim diabadikan Allah dalam surat Asy-Syu'ara 83, 84, 85. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Tahu doa itu Bapak Ibu? Enggak tahu ya? Ya. Yuk saya tuntut sama-sama ya. Kita baca bareng-bareng nih. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Nah, moga dilihat di Al-Quran surat apa tadi? Asy-Syu'ara 83, 84, 85. Itu doa bagus. Ya. Saya saranin Bapak Ibu di samping baca doa Rabbi auzi'ni an ashkura, Pak ya. Nah, baca doa itu. Rabbi habli hukman ya Allah. Ya. Berikanlah kepadaku itu hikmah. Hikmah. Jadi hikmah itu salah satu penafsirannya adalah kemampuan membedakan baik dan buruk, benar dan salah. Ya. Dan ini Bapak Ibu, hikmah tidak diberikan, tidak berkorelasi dengan pendidikan kita. Ya. Belum tentu orang yang berpendidikan tinggi, gelarnya macam-macam, itu memperoleh hikmah. Dalam Al-Quran bahkan ada seorang tokoh yang bukan nabi, bukan. Nah, yang kedua nih, sesuai dengan hadis tadi itu. Wahai salihin, kumpulkanlah aku bersama dengan orang-orang yang salih. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini adalah orang-orang yang salih. Ya, dikumpulkan di sini Bapak Ibu sekalian kita ini. Jadi kita bertemu berpisah karena Allah. Ini contoh orang yang sebagaimana doa Nabi Ibrahim tadi. Nah, ini yang ketiga Pak Ibu sekalian. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku tutur kata yang baik bagi generasi berikutnya. Nah ini, jangan sampai Bapak Ibu kita meninggalkan dunia ini, cerita yang kita tinggalkan itu cerita yang jelek-jelek. Coba nih, ada dua skenario, ya. Bapak Ibu, kita sudah meninggal dunia, lalu anak kita datang, ya, bersama dengan cucu kita, lalu dia bilang, ya, itu Masjid Al-Ma'ruf. Yang kampung dulu, yang putih dulu, ketika mereka masih hidup, jamaah di sini. Ya, sering ikut kegiatan pengajian, sering nyumbang, sering ngasih ini, sering ngasih itu, ya. Dan tahu tidak, waktu mereka meninggal dunia itu kan, ribuan orang datang menyumbang, orang datang untuk melayani mereka. Bapak Ibu senang nggak kalau ceritanya begitu? Ya. Dan cerita lain misalnya Bapak Ibu sekalian, kita datang ke situ, kita meninggal dunia, anak kita bilang, nah, jangan dekat-dekat kamar itu. Kenapa ya? Kamarnya angker. Kenapa angker? Itu kamarnya Eyang Putih. Eyang Putih dulu galak.
Ibu-ibu mau nggak kayak begitu kira-kira? Nggak mau. Ya. Nah ini contoh sederhana kita meninggal dunia itu yang tersisa cerita yang tidak baik. Ya tentu Bapak Ibu ingin cerita yang baik, ya kan? Nah maka Bapak Ibu rahmati Allah, amalin doa. Nah kepada Allah bagaimana Bapak Ibu? Kepada Allah kita bertemu itu dengan cara apa? Dengan cara yang paling sederhana itu sholat kita. Ya, jadi sholat itu sebenarnya adalah momentum perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, momentum di mana kita itu liqa, berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, sholat itu di Masjid Al-Ma'ruf. Allahu Akbar. Ya. Jasadnya di bumi, tapi ruh Bapak Ibu sekalian mi'raj, liqa, berjumpa dengan Allah. Ya. Maka kalau sholat itu dinikmati. Jangan sampai imamnya panjang dikit langsung ada kode-kode di belakang. Acing. Ya baik, saya tahu betul itu. Karena di perumahan saya itu saya didaulat jadi imam besar di musola kecil, Bapak Ibu sekalian. Ya, bukan imam besar di masjid besar, imam besar di musola kecil. Ya, udah. Kenapa panjang Pak Bu? Karena imamnya itu paham artinya, ngerti maksudnya. Ya. Nah, maka Bapak Ibu, sholat itu adalah momentum kita berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, karena sudah ada lewati waktunya nih. Wa yahtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Orang yang mencintai itu akan menyenangkan yang dia cintai, bukan menyenangkan yang tidak dia cintai. Ya. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mencintai Rasulullah, bagaimana cara menyenangkan beliau? Ikuti ajaran-ajaran beliau dan biasakanlah dalam hidup kita itu membaca sholawat kepada baginda Rasulullah. Ketemu masjid, ketemu musola, Bapak Ibu baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Monggo, mau pakai sayyidina boleh, nggak pakai sayyidina juga silahkan. Tapi kalau saya pakai sayyidina, karena saya mengikuti pendapatnya Syekh Ibnu Athaillah, kata beliau, kata sayyidina itu berarti memuliakan, menyapa yang mulia, ya. Maka pakailah sayyidina, kata Ibnu Athaillah. Jangan langsung Allahumma sholli ala Muhammad, tapi Allahumma sholli ala sayyidina. Di depan masjid, tiap zuhur ada seorang ibu atau seorang nenek-nenek yang datang berjamaah di situ. Dan nenek ini Bapak Ibu punya kebiasaan unik. Selepas sholat berjamaah, dia mengumpulkan daun-daun yang meranggas yang jatuh dari pohon tersebut sampai bersih, dimasukkan ke dalam tempat sampah. Tiap hari dia lakukan hal semacam itu Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah melihat kejadian itu Bapak Ibu, Takmir kemudian merasa kasihan. Aduh, ini orang sudah tua tapi masih ngumpulin sampah. Maka Bapak Ibu, mereka hanya bermufakat, diputuskanlah pohon tadi itu di tempat. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Esok siangnya, begitu datang ke masjid, si nenek ini nangis meraung-raung sejadi-jadinya. Melihat itu Bapak Ibu, para jamaah, para takmir tadi itu merasa bingung. Ini orang dimudahkan malah nangis, gitu ya. Nah maka Bapak Ibu akhirnya diutuslah seorang kiai, seorang ustaz untuk bicara dengan si nenek itu. Nek, Bu, jenengan ini kenapa nangis-nangis? Pohon ini kami tebang agar jenengan itu enggak capek ngumpulin sampah. Bapak Ibu, apa jawaban si nenek? Pak Kiai, saya akan jawab pertanyaan Pak Kiai. Tapi tolong jawaban saya ini jangan Pak Kiai kasih tahu ke orang lain sampai saya ini sudah meninggal dunia. Kalau saya sudah meninggal boleh Pak Kiai cerita alasan saya. Singkat cerita Bapak Ibu, si nenek ini sudah meninggal. Dan berarti saya boleh menceritakan sama Bapak Ibu semua. Dan yang cerita bukan saya Pak. Yang cerita namanya Pak Kiai Zawawi Imran. Ternyata kata Pak Zawawi Imran, jadi tersebut menjawab begini, Pak, saya ini orang biasa. Saya ini banyak dosa. Ilmu saya sangat sedikit. Karena itulah ketika saya datang ke sini, saya kumpulkan setiap daun. Ketika saya masukkan ke dalam tong sampah, Pak,
sholawat kepada baginda Rasulullah di setiap daun yang masukkan dalam tong sampah itu, Pak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bapak Ibu, Zawiyur kemudian terkejut betapa ibu ini yang sangat sederhana menunjukkan cintanya kepada Rasulullah dengan cara semacam ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, belajarlah mencintai seperti nenek ini yang sederhana, yang ilmunya barangkali tidak banyak seperti kita, tapi cintanya pada Rasulullah. Di setiap dia menempatkan daun tempat sampah tersebut, dia bacakan sholawat kepada baginda Rasul. Ya. Nah, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit tausiah yang bisa saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu tidak puas, ya monggo, insya Allah lain waktu ngundang lagi, gitu ya. Nah, atau Bapak Ibu silakan lihat di mengunjungi channel YouTube saya. Ya, saya punya channel di YouTube saya itu Kiki F Wijaya. Nggak pakai Fabian siapa ya, Kiki F Wijaya ya. Silakan ditonton Bapak Ibu, itu ada beberapa video-video saya. Kalau sudah nonton jangan lupa subscribe ya, like, share, and comment. Nah, ini kayaknya ada tayangan Al-Ma'ruf TV kayaknya ya. Nanti saya subscriber juga gitu ya. Oke, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat ya. Yang benar dari Allah, yang salah karena kelemahan saya salah manusia. Untuk itu kepada Allah saya banyak beristighfar, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian Bapak Ibu, mohon maaf Pak Kamil melebihi waktunya. Setelah acara inti, insya Allah ada acara untuk ya. Nah, itu sudah ada di samping semuanya. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manapun, semoga pencerahan yang disampaikan bisa kita ambil hikmah. Alladzina ma'ahu asyiddaw 'alal kufari. Monggo Bapak Ibu, kita sudah disiapkan, kita sarapan bareng. Semoga dapat berkah dari apa yang sudah kami sampaikan. Akhirnya mohon maaf kalau tidak ada yang kami sampaikan.